Selamat siang, berikut ini adalah video pembelajaran manajemen strategi. Strategic management adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang membantu menentukan kinerja jangka panjang suatu organisasi. Fase 1, Basic Financial Planning. Manajer membuat perencanaan terhadap anggaran tahun berikutnya dan membuat proyek dengan analisis dan informasi. Fase 2, Forecast-Based Planning. Manajer membuat anggaran dan perencanaan jangka panjang dan proyek yang mungkin berjalan lebih dari 1 tahun berdasarkan informasi internal dan lingkungan serta tren yang ada. Fase 3 yaitu Externally Oriented atau Strategic Planning. Manajemen puncak mengambil alih proses perencanaan dengan memulai sistem perencanaan strategis formal atau top-down dengan mengumpulkan informasi dan memperkirakan tren masa depan. Fase 4 yaitu Strategic Management. Organisasi menyadari rencana strategis perlu masukan dengan komitmen dari manajer tingkat bawah dengan informasi strategis yang ada atau keterlibatan semua tingkat level. 3 manfaat manajemen strategik yaitu 1. Visi strategis yang lebih jelas bagi perusahaan. 2. Lebih fokus pada strategi yang penting. 3. Pemahaman yang lebih baik mengenai perubahan lingkungan yang cepat. 3 hal pengelolaan bisnis berkelanjutan yaitu 1. Pengelolaan tradisional keuntungan atau kerugian. 2. Pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Pengelolaan tanggung jawab lingkungan. Menciptakan organisasi pembelajaran. 4 kegiatan utama pada organisasi pembelajaran, yaitu memecahkan masalah secara sistematis, bereksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman mereka sendiri dan sejarah masa lalu serta dari pengalaman orang lain, kemudian mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Manajemen strategis terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, dan evaluation and control. Environmental scanning bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis, elemen eksternal dan internal yang akan membantu dalam analisis keputusan strategis perusahaan. Environmental scanning SWOT for strengths atau kelebihan, yaitu faktor internal di dalam organisasi biasanya berada dalam kendali manajemen puncak, sumber daya, keterampilan atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Untuk weakness, yaitu kekurangan, faktor internal di dalam organisasi biasanya berada dalam kendali manajemen puncak. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Untuk opportunity, faktor eksternal atau di luar organisasi biasanya di luar kendali manajemen puncak. Situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Untuk threat, faktor eksternal atau di luar organisasi biasanya di luar kendali manajemen puncak, dan situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Di sini keterangannya strategi SO memanfaatkan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Untuk strategi WO memanfaatkan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan. Untuk strategi ST, kekuatan untuk mengantisipasi ancaman. Untuk strategi WT, meminimalkan dan menghindari ancaman. 2. Strategi formulation, yaitu proses investigasi, analisis, dan pengambilan keputusan yang memberikan perusahaan kriteria untuk mencapai keunggulan kompetitif. Objektifnya A. Profitability atau laba bersih, B. Efisiensi atau biaya rendah, C. Growth atau peningkatan total aset, penjualan, dan lain-lain, D. Shareholder wealth atau dividen ditambah apresiasi harga saham, C. Utilization of resources, return on equity atau return on investment, F. Reputation atau dianggap sebagai perusahaan top, G.
Contribution to employees atau jaminan kerja, upah, keragaman. H. Contribution to society atau pajak yang dibayarkan, partisipasi dalam amal, menyediakan produk atau layanan yang dibutuhkan. I. Market leadership atau pangsa pasar. J. Technological leadership atau inovasi kreativitas. K. Survival atau menghindari kebangkrutan. L. Personal needs of staff management atau menggunakan perusahaan untuk tujuan pribadi, seperti menyediakan pekerjaan untuk kerabat. Strategy formulation adalah strategi bisnis membentuk pendekatan komprehensif mengenai bagaimana cara untuk mencapai misi dan tujuan perusahaan. 3 kategori utama yaitu A. Stabilitas, B. Pertumbuhan, C. Penghematan. Menggambarkan arah keseluruhan perusahaan dalam hal pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bisnisnya, yaitu corporate strategy. 2 contoh strategi yaitu A. Technological followership atau meniru produk perusahaan lain, B. Technological leadership atau merintis inovasi. Pendekatan yang diambil oleh area fungsional untuk mencapai tujuan strategi perusahaan, yaitu functional strategy. Untuk bisnis strategi, menekankan peningkatan posisi kompetitif produk atau layanan perusahaan terjadi pada unit bisnis atau produk. 2 kategori strategi yaitu A. Kompetitif, B. Kooperatif. Berikutnya 3. Strategi implementation. Untuk policy, pedoman luas untuk pengambilan keputusan yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasinya. Untuk program or taktik, pernyataan kegiatan atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung suatu strategi. Untuk budget, pernyataan program perusahaan dalam bentuk uang atau anggaran. Untuk prosedur, sistem langkah atau teknik berurutan yang menjelaskan secara rinci bagaimana tugas atau pekerjaan tertentu harus dilakukan. 4. Evaluation and control adalah proses di mana aktivitas dan hasil kinerja perusahaan dimonitor sehingga kinerja yang sebenarnya dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. Contoh menggunakan balance scorecard atau BSC. Kemudian kinerja adalah hasil akhir dari aktivitas. Dapat membandingkan apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang semula direncanakan dalam tahap perumusan. Balance scorecard yaitu seperti customer satisfaction rate, customer retention, dan delivery and equity performance yaitu customer relationship. Kemudian internal process yaitu activities peer function, process alignment and automation. Kemudian financial yaitu ROI, cash flow, dan financial result. Kemudian education and growth, yaitu job satisfaction, employee turnover, specialist knowledge and skills. Kemudian training opportunities, yang demikian merupakan vision and strategy dari balance scorecard. Kemudian yang kelima yaitu feedback. Pada model manajemen strategis, terdapat umpan balik atau proses pembelajaran yaitu feedback. Sebuah perusahaan atau unit bisnis mengembangkan strategi, program, dan sejenisnya. Seringkali harus kembali untuk merevisi atau memperbaiki keputusan yang dibuat di awal proses. Strategic decision making. Ada 3 karakteristik strategic decision, yaitu 1. Rare atau jarang, yaitu keputusan strategis tidak biasa dan biasanya tidak memiliki preseden untuk diikuti. Yang kedua, consequential, yaitu keputusan strategis melibatkan sumber daya yang besar dan menuntut banyak komitmen dari orang-orang di semua tingkatan. Yang ketiga, yaitu directive, yaitu keputusan strategis menjadi preseden untuk keputusan yang lebih rendah dan tindakan masa depan di seluruh organisasi. Kemudian ada 4 model strategic decision. Menurut Henry Mintzberg, 3 pendekatan atau mode paling khas dari pengambilan keputusan strategis atau mode keempat oleh Quinn. Pertama, entrepreneurial mode, yaitu strategi dibuat oleh suatu individu yang kuat. Fokusnya adalah pada peluang, masalah bersifat sekunder.
Yang kedua adalah adaptive mode, kadang-kadang disebut sebagai modeling through. Mode pengambilan keputusan ini ditandai dengan solusi reaktif untuk masalah yang ada. Yang ketiga, planning mode, melibatkan pengumpulan sistematis informasi yang sesuai untuk analisis situasi, pembuatan strategi alternatif yang layak, dan pemilihan rasional dari strategi yang paling tepat. Yang keempat adalah logical incrementalism, atau sintesis dari planning, adaptif, dan pada tingkat yang lebih rendah, atau entrepreneurial. Changing process untuk meningkatkan decision making, yaitu mengevaluasi hasil kinerja saat ini. Dalam hal tinjau tata kelola perusahaan, menganalisis faktor strategis, hasilkan evaluasi dan pilih strategi alternatif. Lalu analisa dan kaji lingkungan eksternal, analisa dan menilai lingkungan internal perusahaan, kemudian menerapkan strategi yang dipilih melalui program, anggaran, dan prosedur, lalu evaluasi strategi yang diimplementasikan melalui sistem umpan balik. Sampai di sini video pembelajaran kali ini. Terima kasih.